Selamat malam, Namo Buddhaya. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Sudah lama tidak menyapa Anda semua. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan Dhamma dengan topik Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma dalam kehidupan sehari-hari adalah Dhamma yang diperuntukkan bagi para perumah tangga. Perumah tangga itu permasalahannya sangat-sangat kompleks. Banyak sekali permasalahan dari perumah tangga. Mulai dari masalah sosial, finansial, masalah psikologis, bahkan spiritual pun masuk di dalam kehidupan perumah tangga. Kalau kita jadi householder, jadi umat awam, maka kita akan mengalami itu semua. Tantangannya juga semakin berat, apalagi di masa pandemik ini, maka banyak sekali yang dibutuhkan bagi kita untuk survive, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia. Mulai dari biaya untuk anak sekolah, mulai dari work from home, mulai dari mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, itu semua adalah tantangan yang senantiasa dihadapi oleh perumah tangga atau umat awam. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia. Nah, Dhamma itu bukan hanya penting untuk menghadapi masalah-masalah rohani atau masalah-masalah spiritual yang lokuttara, yang mengatasi duniawi, tetapi juga Dhamma itu sangat penting juga dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Dhamma sendiri itu artinya adalah ajaran untuk menghindarkan kita dari penderitaan. Dan Dhamma itu sendiri adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimana mungkin Dhamma yang digunakan untuk menghilangkan penderitaan dan melenyapkan penderitaan kemudian membawa pada kebahagiaan jika dia tidak bisa diterapkan pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Itu sangat tidak mungkin. Dhamma dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Pali tidak ada istilah yang lebih luas daripada Dhamma atau Dharma. Karena segala sesuatu yang tercipta dan yang tidak tercipta itu masuk di dalam pengertian Dhamma. Saudara-saudara yang berbahagia, sampai ada kata-kata di dalam kehidupan sehari-hari, mencari Dhamma di dalam segala hal. Di dalam segala. Apa itu artinya? Karena Dhamma itu adalah segalanya, segalanya ini Dhamma, maka sesungguhnya kita tidak bisa membeda-bedakan ini sebagai Dhamma, ini sebagai bukan Dhamma. Even, bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang kelihatannya menial, yang kelihatannya remeh, di situ kita bisa menemukan Dhamma. Misalnya, bangun pagi, kita sudah harus bersih-bersihin rumah, beresin daily course, tugas-tugas rutin di dalam rumah tangga seperti mencuci, menjerang pakaian, memasak, menyiapkan segala sesuatu, kemudian menyapu, mengepel, mengganti spray atau bed cover yang sudah saatnya kita ganti, itu pun adalah Dhamma. Jadi bahkan di dalam segala hal, mencari Dhamma dalam segala, itu akan membuat Dhamma itu betul-betul hidup di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam segala apapun, sehingga tidak akan ada istilahnya pemisahan antara oh ini Dhamma, oh ini bukan Dhamma. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kembali lagi bahwa Dhamma itu harus bisa dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umumnya, apa yang dicari oleh perumah tangga untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan? Ada dua yang harus dicari, yang merupakan kekayaan dari Dhamma yang harus dimiliki oleh seorang perumah tangga. Yaitu yang pertama adalah kita harus mempunyai yang disebut dengan laba dalam bahasa Pali dan Sanskerta, atau di dalam bahasa Jawanya badi, di dalam bahasa Mandarinnya cuan. Apa itu? Kita harus mempunyai keuntungan, kita harus mempunyai penghasilan, kita harus bekerja di dalam segala hal yang kita kuasai berdasarkan pengetahuan dan skill kita untuk survive. Jadi bagi seorang guru mungkin dia mengajar, dosen juga mengajar, kemudian pengusaha dia berusaha, bisnis, menjaga toko, investasi, apapun itu yang bisa menghasilkan earn a living, menjadi memberikan nafkah pada seorang,
itu disebut sebagai badi, laba, atau cuan. Dan seorang rumah tangga harus mempunyai skill atau pengetahuan dan pekerjaan untuk bisa membuat dia earn a living. Dia harus mempunyai nafkah. Karena dengan penghasilan yang pas, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar maupun kebutuhan-kebutuhan sekunder yang diperlukan. Misalnya rekreasi, misalnya kesenangan, misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup sehari-hari. Dan itu kita harus memenuhinya. Bayangkan kalau kita pakai antilogisme, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak mempunyai saving, kalau kita tidak investasi, kalau kita tidak mempunyai penghasilan yang tetap, akan sangat sulit. Apalagi di dalam masa pandemik seperti ini, sangat-sangat sulit kita bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, yang pertama sekali, itu adalah kita harus bekerja supaya kita mendapatkan laba, badi, atau cuan. Karena dikatakan begini, kalau tentang finansial, bahwa uang itu pentingnya hanya nomor 2 setelah oksigen. Kalau kita kehabisan oksigen, kita mati. Tapi kalau kita kehabisan uang, kita setengah mati. Karena dia setengahnya dari oksigen. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi penting sekali bagi kita untuk memutar otak, untuk berpikir bagaimana kita mendapatkan nafkah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau bisa, sampai kita mencapai sebuah kelimpahan atau keamanan finansial, sampai passive income dan sebagainya. Harus dipikirkan sampai seperti itu, supaya kita bisa bertahan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi juga nanti kalau kita banyak duit, kita bisa membantu orang dengan lebih luas. Kemudian yang kedua, selain laba, badi, atau cuan tadi, maka harus ada 2 lagi yang kita harus mempunyai kekayaannya itu. Yang kedua itu adalah kita harus mempunyai berkah dalam bahasa Arab, atau manggala di dalam bahasa Pali dan Sanskerta, atau hoki di dalam bahasa Mandarin. Keberuntungan ini penting untuk mengimbangi cuan, laba, atau pencapaian nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena berkah ini adalah pelancar di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam agama Buddha bahwa orang yang beruntung, bejo, itu kadang-kadang lebih dia mempunyai kondisi yang lebih daripada seorang yang pintar. Kenapa? Orang pintar belum tentu bejo, tetapi orang yang bejo bisa mengalahkan orang yang pintar. Bejo atau berkah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia ibaratnya di dalam sebuah mesin, itu ada oli yang memperlancar kinerja dari mesin itu sehingga dia tidak overheating, sehingga dia bisa lancar dan sebagainya. Bagaimana cara kita mendapatkan manggala, berkah atau hoki? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang paling dasar sekali bagi umat awam adalah kita sering berdana. Berdana, memberi. Bukan hanya materi. Memberi juga bisa memberikan telinga kita, hati kita, menselingi orang, memberi semangat. Ada juga yang abaya dana, sansen misalnya, kita melepaskan, membeli hewan-hewan yang harusnya dibunuh, kemudian kita beli dan kita lepaskan, dan itu disebut dengan function. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa itu yang akan terjadi pada kita? Kalau kita ada kesulitan-kesulitan, maka kita akan ada yang menolong, akan ada bantuan-bantuan, akan memperlancar hidup kita. Jadi, yang mau dicari tadi adalah keuntungan, badi, cuan, sama laba. Dan yang satu lagi adalah berkah, manggala, atau hoki. Dua-duanya ini harus dikejar dengan sungguh-sungguh supaya manusia di dalam kehidupan sehari-harinya bisa mendapatkan penghidupan yang berkecukupan, dan yang satu lagi mendapatkan kelancaran-kelancaran dalam hidup. Jauh dari penderitaan, jauh dari masalah, jauh dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan. Sebab dikatakan, kalau karma baiknya banyak, maka yang berbuah akan kebahagiaan yang banyak. Kalau karma baiknya sedikit, karma buruknya banyak, maka yang datang kepada kita adalah masalah-masalah dan masalah. Saudara-saudara yang berbahagia, 2 itu ditambah dengan 1 hal lagi. Buddha pernah mengatakan bahwa relasi itu penting. Buddha mengatakan banyak teman, banyak pertolongan.
banyak teman, banyak rezeki. Nah, ini penting sekali. Networking, jaringan, pertemanan, itu sangat-sangat penting. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ketika segala sesuatunya beralih dari offline ke online, kita membutuhkan jaringan. Itu pertemanan juga. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, relasi, kemudian di sini adalah badi, laba, cuan. Yang satu lagi adalah manggala, berkah, hoki. Itu harus betul-betul kita cari di dalam kehidupan sehari-hari. Musuh yang menjauhkan kita dari pencapaian laba maupun manggala, keuntungan finansial maupun keberkahan di dalam hidup kita adalah kemalasan, adalah kebodohan, adalah ketidakterampilan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kembangkan diri terus-menerus dan jangan mempunyai sikap hidup segan mati tak mau. Itu betul-betul tidak akan membuat kita maju di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kita sebagai orang perumah tangga harus membawa dua dhamma ini. Yang pertama adalah kerja keras dan kerja cerdas, sehingga kita bisa mendapat keuntungan, bisa mendapatkan nafkah yang bisa memenuhi kehidupan primer, sekunder maupun tersier kita. Itu betul-betul kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh malas. Karena kalau malas tidak akan membawa apa-apa. Kemalasan itu dikutuk dengan penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Ini yang penting menurut Sang Buddha. Dan kemudian itu bisa diuji dalam kehidupan sehari-hari. Malas dengan rajin, bagaimana bedanya? Pintar dengan tidak pintar, bagaimana bedanya? Gesit dengan lambat, bagaimana nanti perbedaannya? Kita lihat, kita ehipasiko. Kemudian saudara, yang kedua adalah selalu menanam kebaikan, apapun bentuknya, dilandasi dengan welas asih, compassion kepada makhluk-makhluk yang lain. Dana, memberi, mencerahi, meringankan beban orang, function, itu semua akan membuat manggala berkah dan akan membuat kita mempunyai laba dan badi, cuan dan hoki, sehingga hidup kita menjadi menuju ke arahnya maju ke arah kebahagiaan yang jauh dari kesulitan-kesulitan. Secara lahir, secara batin kita mendapatkan perlindungan, pernaungan berdasarkan kerja keras kita, kerja cerdas kita, dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Itulah dhamma yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita jauh dari penderitaan, dari kekurangan, dan dekat kepada kebahagiaan dan kemajuan. Dan itu adalah kondisi yang sangat kondusif nanti kalau kita mau mengembangkan spiritualitas, mengembangkan ketentraman hati, mengembangkan meditasi, mengembangkan pemahaman-pemahaman di dalam hidup sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan yang terpenting bagi kita sebagai seorang berumah tangga adalah membawa dhamma yang dua ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan malas, rajin, ulet, pintar, gesit, dan gerak cepat. Putar otak, dan kita kemudian selalu beradaptasi sehingga tidak akan ketinggalan di era disrupsi ini. Dan yang kedua, kita selalu berbuat baik dan berbuat baik semampu kita. Nah, kita akan bahagia, kita akan maju, kita bebas dari penderitaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bagi Anda yang sakit sembuh, yang mempunyai banyak tanggungan, hutang, dan sebagainya terbayarkan, rezeki datang dari semua tempat, Anda selalu bahagia, tentram, damai, dan mendapatkan kelancaran dalam segala hal yang Anda cari dalam hidup ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sekitar.